Saya mendapatkan tantangan dari pengikutnya Rhoma Irama dan saya terima tantangannya hari ini di depan Anda belajar. Saya akan membaca apa yang diminta oleh si pemilik akun tersebut, yaitu pengikutnya Rhoma Irama. Saya akan membaca karena dia pengen tahu bagaimana saya membaca. Semoga saya bisa membaca dengan baik meskipun katanya dia suara saya cempreng. Anda menyerang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasra 'abada wa 'azza jundahu wa 'azama al-a'za. Karena kuburannya, beliau adalah orang-orang pahlawan besar yang sudah mengantarkan kita kepada keimanan hari ini salah satunya. Beliau adalah kesempatan Kak Dinto Petenggola panjenengan ngereng sadarkan kembali. Petenggola panjenengan hadir di Masjid Kak Dinto dalam rangka niat keangkumin memperbaiki diri. Si paringatin sarung seetong kabula ya toraki kakustena ka pangeran na iki Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala saya laksanaaki sareng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Si bagaimana kita menjadikan anak-anak cucu kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, akan tetapi terus bertambah karena keberkahannya. Niatkan juga untuk ayah dan ibu kita yang sudah rindu dengan pahala terbaik guna membahagiakannya di alam kubur. Ayo jadi bagian dari perjuangan ini. Salurkan infak Anda di Bank BSI nomor 713697272 dan Bank BRI di nomor rekening 775001005724532 atas nama Edisi Indonesia atau Al-Jahil Care Indonesia. Dan untuk konfirmasi transfer ke nomor WA 081131300085. Semoga bermanfaat. Ajak keluarga, saudara dan handai tawalan kita untuk menjadi hamba Allah, mendapatkan ridhonya dan berada di dalam surga terbaiknya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benda kita, jamaah wakif tafsir hadis, anggota Edisi Indonesia dan pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Saya mendapatkan tantangan dari pengikutnya Rhoma Irama dan saya terima tantangannya hari ini di depan Anda semuanya. Dan saya lihat bagaimana mereka betul-betul fanatik buta terhadap si Rhoma Irama ini. Kenapa? Karena mungkin dari awal, dari kecil sudah mengidolakan dangdutnya, sehingga apapun yang keluar dari sang idola ya sudah diterima. Masalahnya ini persoalan agama yang tidak bisa serta-merta diterima sebegitu juga. Tapi ini persoalannya adalah persoalan bagaimana kita menakar secara ilmiah. Jadi saya sampaikan ini pelajaran untuk semuanya. Dalam hal ini konten-konten saya semacam ini misalkan meluruskan atau mengkritik atau apapun saja, ambil hikmahnya, ambil ilmunya kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, tinggalkan saja. Maka saya sampaikan detik ini, ayo kita niat belajar. Saya akan membaca apa yang diminta oleh si pemilik akun tersebut, yaitu pengikutnya Rhoma Irama. Saya akan membaca karena dia pengen tahu bagaimana saya membaca. Semoga saya bisa membaca dengan baik meskipun katanya dia suara saya cempreng. Anda menyerang saya pribadi tidak masalah, tidak jadi soal bagi saya, tidak ada rugi sedikit pun bagi saya. Karena ini semua daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu Anda pelajari bahwa yang dimaksud adalah tartil dalam Al-Qur'an, bukan suaranya bagus. Yang dimaksud dengan fasih dalam membaca Al-Qur'an bukan suaranya bagus, nggak ada suaranya. Itu nomor sekian. Yang dimaksud mahir di dalam Al-Quran yang kemudian disejajarkan dengan para malaikat yang taat-taat kepada Allah derajatnya, itu bukan yang suaranya bagus. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW dimaksudkan dalam kesempatan ini, qala Rasulullah SAW al-mahiru bil Quran, kalau tidak salah ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran itu derajatnya disamakan nanti bersama para malaikat yang taat. Bukan yang bagus suaranya, enggak. Bukan seperti idola Anda, bukan baca Al-Qur'annya yang versi dangdut, enggak. Apalagi, na'udzubillah. Dan sebagaimana hadis selanjutnya bahwasanya orang yang belajar Al-Qur'an wa yatata'u, kemudian dia terbata-bata membacanya, berusaha dengan keras, dia masih dapat ajrani, 2 pahala. Pahalanya belajar dengan susah, pahalanya membaca Al-Qur'an. Nah, ini sebagian daripada apa yang perlu saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud mahir itu bukan suaranya. Saya akan membaca dengan suara yang terbatas, suara yang jelek menurut Anda. Dan menurut saya juga jelek juga sih. Tapi yang saya maksud adalah tolong koreksi bacaan saya ketika ada salah, amburadul, sampaikan. Dan ketika Anda temukan bacaan saya salah, saya akan berterima kasih, tolong dikoreksi. Saya akan berguru kepada Anda. Saya akan cium sungkem tangan Anda sebagai guru saya, insya Allah. Baik.
Sebelum saya membaca, saya akan sampaikan bahwasanya nanti di akhir saya akan mempertontonkan kepada Anda ketika saya mengimami sholat Idul Adha, Idul Fitri di Jawa, di Madura dengan bahasa Arab. Ya, maaf, bahasa Arab tidak ada. Bahasa Indonesia ada, kemudian bahasa Madura halus ada, bahasa Madura kasar insya Allah juga ada. Insya Allah kita tampilkan di sini tapi sekilas-sekilas supaya tidak panjang videonya. Nah, langsung saja saya akan membaca apa yang dibaca oleh Bang Haji Roma Irama, yaitu di dalam video yang saya tampilkan kemarin, yaitu sholat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Ghasyiyah على قراءة عاصم برواية حفص. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Rabbi hasibni hisaban yasira. Dengan kalau misalkan imam membaca surat ini selesai, sunnah membaca Rabbi hasibni hisabai yasira. Pelan-pelan dibaca di belakang imam. Baik. Ini bacaan ala qiraati Asim bi riwayati Hafiz. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Yang dibaca Roma Irama yang harusnya tarqiq itu dibaca tebel. Bimusaitir. Musaitir, harusnya bimusaitir. Boleh juga dibaca bimusaitir. Jadi shotnya dibaca sin. Itu tidak apa-apa. Namun lebih diutamakan dibaca shot. Ya, ada seperti bastoh itu juga bisa dibaca sin. Namun yang diutamakan bastoh pakai sin. Ya, ini di dalam gharaibut tilawah ilmu membaca Al-Quran. Nah, salah satu yang harus kita sampaikan di situ, insya Allah ini adalah bagian daripada apa yang harus kita sampaikan untuk menambah keilmuan kita, menjaga Al-Quran, niat menjaga apa yang menjadi wahyu terbesar, kemudian ilmu terbesar, masadirut tasyri', yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah yang akan memberkati kita, mensyafaati kita kelak di hari kiamat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin, kita dapat syafaat Al-Quran semuanya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Dan salam kepada pemuja Roma Irama. Sekali lagi, kalau ya ada salah di dalam bacaan saya, tolong koreksi. Yang perlu dibenahi, sampaikan.
Saya akan berterima kasih, akan sangat berterima kasih kepada Anda karena telah meluruskan keilmuan saya yang sangat terbatas ini, yang tidak banyak ini, yang didapatkan dari guru hanya segelintir guru saya yang tidak banyak, namun insya Allah bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Allah, maka kita hari ini mari mengaku kepada Allah dan meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Hikmah daripada Idul Adha di sini memberikan satu makna kemenangan besar di dalam agama kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kita pulang ke rumah meminta maaf, meminta ampun kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, terutama ayah ibu kita. Kalaupun beliau sudah tidak ada, Anda kita semuanya mencari di mana makbarahnya, di mana kuburannya. Beliau adalah orang-orang pahlawan besar yang sudah mengantarkan kita kepada keimanan hari ini, salah satunya. Beliau adalah pahlawan besar yang sudah memberikan semuanya demi kita. Beliau adalah pahlawan besar, ibu kita, orang tua kita yang sudah mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa membalas semua kebaikan itu kecuali hanya doa, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Mintakan kepada Allah, ampuni segala kesalahan ayah ibu kami ya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-ayah di dalam kesempatan Idul Adha khutbah kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan sakadinto petenggul panjenengan ngereng sakalian naki. Kenapa saya sampai yakin potongan hadis di depan gela kaangkui katipun apa petenggul panjenengan berbuat baik, kaangkui menyempurnakan setaja kesalahan kemaksiatan petenggul panjenengan ka Gusti Allah. Di dalam kesempatan Kak Dinto petenggul panjenengan ngereng sadarkan kembali. Petenggul panjenengan hadir di Masjid Kak Dinto dalam rangka niat kaangkui memperbaiki diri, dalam rangka terus memperbaiki ponapa amal-amal petenggul panjenengan. Pasiraoning petenggul panjenengan Kak Dinto paringi umur si barokoh satrosa. Pasiraoning petenggul panjenengan paringi istiqomah satrosa. Petenggul panjenengan tak oning bila umur si bakal cabut sareng Gusti Allah. Petenggul panjenengan tak oning bila si pada apa petenggul kala bencencina petenggul panjenengan ngadep dak ke Gusti Allah. Maka dalam kesempatan mangken ngereng acenci ka abak tibi, acenci ka petenggul panjenengan sedaja, acenci dak ka keluarga sedaja. Bahwa petenggul panjenengan keluar dari Masjid Kak Dinto kala ben ngiba iman selebih saya, kala ben ngiba karakter selebih saya, nyampurnaaki amal-amal petenggul panjenengan sedaja, nyampurnaaki sedaja tengkal lakona petenggul panjenengan dak ka keluarga-keluarga compo. Dalam kesempatan Kak Dinto jamaah Idul Adha rahimani rahimakumullah. Dalam persoalan memperbaiki diri, saya sampai yakin gila wa ahsini wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Potongan hadis gila itu buakin petenggul panjenengan katipun apa berakhlak baik, katipun apa menyenangkan orang lain, katipun apa bunga orang lain, terutama orang saya paling semak sareng petenggul panjenengan, terutama orang saya paling cintain petenggul panjenengan, terutama orang saya paling seneng ka petenggul panjenengan. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam banyak-banyak hikmah saya terkandung di dalam Idul Adha. Iki Kak Dinto katipun apa situng pengorbanan yang luar biasa dahsyat, luar biasa besar, luar biasa rajah. Saya paringakin sarung seetong kabula ya toraki ka kustena ka pangeran na iki Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala saya laksanaaki sareng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya kadimma bakto Kak desa pengorbanan terbesar. Saya kadimma bakto Kak desa pengorbanan saya paling dahsyat. Saya kadimma bakto Kak desa pengorbanan yang tiada duanya di dalam perjalanan hidup Kak Dinto. Kenapa? Orang yang saya paling isayangi, orang yang saya paling icintai, orang yang saya paling dibangga-banggakan. Iki Kak Dinto situng anak bisa ikorbanakin, bisa iatorakin, bisa ipasraakin dek ka Gusti Allah kala bencara sambeli. Kak Dinto situng hikmah yang luar biasa bahwa petenggau panjenengan ngabdi dek ka Gusti Allah, petenggau panjenengan ngabula dek ka Gusti Allah. Terutama pemuda-pemuda, adik-adik kita hari ini mari kita dukung menjadi adik-adik yang berilmu, yang dekat dengan ulama, dekat dengan ilmu, dekat dengan pengajian, dengan majlis-majlis ta'lim, dengan yang diselenggarakan di masjid, dimanapun berada. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kita menjadikan anak-anak cucu kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا